Bayangkan ini, kamu berdiri di tepi pantai, di depanmu sebuah kapal kayu raksasa, panjangnya 137 meter, tingginya 13 meter, 3 lantai. Tidak ada mesin, tidak ada layar, tidak ada kemudi, hanya kayu, dan iman. Dan kapal ini akan menghadapi badai terdahsyat dalam sejarah manusia. Siapa yang akan membangun kapal seperti ini? Untuk apa? Dan pertanyaan terbesar, mengapa ukurannya persis seperti itu? Angka-angka dalam kisah Nuh bukan kebetulan. Mereka adalah kode, petunjuk, rahasia yang tersembunyi selama ribuan tahun. Hari ini kita akan membuka rahasia itu. Kita mundur ke Kejadian pasal 6. Dunia sudah berubah, kejahatan merajalela, kekerasan di mana-mana. Hati manusia penuh dengan rencana jahat terus-menerus sepanjang waktu, dan Tuhan melihat semua itu. Ayat 6 mengatakan sesuatu yang mengerikan dan indah sekaligus. Hati Tuhan sedih. Kata Ibrani di sini adalah atsab, bukan hanya sedih tapi sakit yang mendalam, seperti hati yang remuk. Tuhan yang menciptakan manusia dengan kasih, sekarang melihat ciptaannya hancur oleh dosa. Keputusannya mengubah segalanya. Tapi ada satu orang, Kejadian 4:8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Satu kalimat, 8 kata dalam bahasa Indonesia. Tapi di sini seluruh takdir umat manusia berubah. Kata kasih karunia dalam bahasa Ibrani adalah chen, favor yang tidak layak diterima. Nuh tidak sempurna, tapi dia benar dan tidak bercacat di antara orang-orang sezamannya. Dia berjalan dengan Tuhan. Dan nama Nuh sendiri dalam bahasa Ibrani namanya berarti perhentian atau istirahat. Ayahnya memberinya nama ini dengan harapan, mungkin dia akan membawa kelegaan dari kutukan tanah, dan Tuhan memilih dia untuk misi terbesar dalam sejarah manusia. Lalu datang perintah yang terdengar gila, buatlah sebuah bahtera dari kayu gofir. Gofir, kayu yang misterius. Sampai hari ini tidak ada yang tahu persis jenis kayu apa ini. Beberapa ahli berpikir ini adalah cypress, yang lain mengatakan cedar. Yang pasti kayu yang kuat, tahan air, tahan lapuk. Tapi inilah yang mengejutkan. Kata bahtera dalam bahasa Ibrani adalah tebah. Kata ini hanya muncul 2 kali dalam seluruh perjanjian lama. Pertama di sini, bahtera Nuh. Kedua, keranjang bayi Musa yang diselamatkan dari sungai Nil. 2 wadah penyelamatan. 2 kapal yang membawa harapan di tengah penghakiman. Bukan kebetulan. Sekarang kita sampai ke angka-angka. Dan disinilah semuanya menjadi menakjubkan. Kejadian 6:15 memberikan spesifikasi teknis, panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, tinggi 30 hasta. 1 hasta kuno sekitar 45 cm. Itu berarti bahtera Nuh panjangnya sekitar 137 meter, lebarnya 23 meter, tingginya 13,7 meter. Untuk membayangkannya, lebih panjang dari lapangan sepak bola, setinggi gedung 4 lantai. Volume totalnya sekitar 40.000 meter kubik, setara dengan 522 gerbong kereta barang modern. Ini bukan perahu, ini adalah kapal kargo raksasa dari zaman perunggu. Tapi inilah yang mencengangkan. Pada tahun 1993, para insinyur kapal Korea Selatan melakukan studi. Mereka menguji 12 model kapal dengan proporsi berbeda untuk stabilitas di laut ekstrim. Hasilnya, desain paling optimal adalah perbandingan 30:53, persis seperti bahtera Nuh, panjang terhadap lebar terhadap tinggi 3:30. Ini memberikan stabilitas maksimum untuk menghadapi ombak raksasa, kapasitas muatan terbesar, dan ketahanan struktural tertinggi. Tuhan memberikan Nuh desain yang 4.000 tahun kemudian dibuktikan oleh sains modern sebagai sempurna. Bagaimana Nuh tahu? Dia tidak tahu. Tuhan yang tahu. Perhatikan detail lain. Bahtera punya 1 jendela di bagian atas, sohar dalam bahasa Ibrani. Beberapa terjemahan mengatakan ini adalah jendela. Yang lain mengatakan ini adalah atap yang bisa dibuka. Tapi kata sohar juga bisa berarti cahaya terang atau siang hari. Ada tradisi Yahudi kuno yang percaya bahwa Tuhan menempatkan batu berharga bercahaya di dalam bahtera untuk memberikan terang selama 40 hari kegelapan. Apapun itu, pesannya jelas.
Di tengah penghakiman dan kegelapan, Tuhan menyediakan terang. Sumber terang datang dari atas, seperti dalam hidup kita hari ini. Bahtera memiliki 3 lantai. Kejadian 16, ruang bawah, ruang tengah, dan ruang atas. 3 tingkat. Mengapa 3? Dalam Alkitab, angka 3 selalu signifikan. 3 hari Yunus dalam ikan, 3 hari Yesus dalam kubur. Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Angka 3 berbicara tentang kelengkapan ilahi, kebangkitan, pemulihan. Bahtera dengan 3 lantai adalah rumah pemulihan, tempat di mana kehidupan lama mati dan kehidupan baru dimulai. Setiap binatang, setiap manusia di dalam bahtera sedang mengalami transisi dari dunia lama ke dunia baru. Sekarang kita bicara tentang penumpang. Kejadian 9:20, sepasang dari setiap makhluk hidup, jantan dan betina, binatang, burung, dan segala yang merayap di bumi. Tapi tunggu, di Kejadian 7:2 ada instruksi berbeda. 7 pasang dari binatang yang halal, hanya 1 pasang dari yang tidak halal. Angka 7 muncul lagi. Dalam Alkitab, 7 adalah angka kesempurnaan, kelengkapan, kekudusan. 7 hari penciptaan, 7 kali Naaman mencelup di sungai Yordan. Yesus berkata, ampuni 70 kali 7. 7 pasang binatang halal untuk memastikan ada cukup untuk persembahan dan untuk berkembang biak setelah air surut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Nuh untuk membangun bahtera? Alkitab tidak memberitahu kita secara eksplisit, tapi jika kita melihat kronologinya, Nuh berusia 500 tahun ketika dia punya anak, berusia 600 tahun ketika air bah datang. Kemungkinan dia mulai membangun segera setelah mendapat perintah. Itu berarti 50-100 tahun konstruksi, 1 abad membangun kapal. Membayangkan ejakan, cemoohan, Nuh si orang gila yang bilang air akan turun dari langit. Tapi Nuh terus membangun. Setiap palu, setiap papan adalah tindakan iman. 2 Petrus 2:5 menyebut Nuh pemberita kebenaran. Dia memperingatkan dunia sambil membangun keselamatan. Kejadian 7:1, momen penentuan. Masuklah ke dalam bahtera, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkau ini kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. 8 orang, Nuh istrinya, 3 anak laki-lakinya, Sem, Ham, dan Yafet, dan istri mereka masing-masing. 8 jiwa. Angka 8 dalam Alkitab adalah angka awal yang baru, kelahiran baru. 7 hari penciptaan, lalu hari ke-8 adalah awal baru. Sunat dilakukan pada hari ke-8. Kebangkitan Yesus adalah pada hari pertama minggu, hari ke-8 dari siklus. 8 orang di bahtera adalah awal baru umat manusia. Dan kemudian detail yang mengerikan dan indah. Kejadian 7:19. Lalu Tuhan menutup pintu di belakang Nuh. Bukan Nuh yang menutup pintu, Tuhan yang menutup dari luar. Nuh tidak bisa membukanya, tidak ada yang bisa masuk, tidak ada yang bisa keluar. Keselamatan adalah tindakan berdaulat Tuhan. Tuhan yang menutup pintu adalah Tuhan yang sama yang akan membukanya nanti. Dan bagi mereka yang di luar, pintu ditutup adalah penghakiman final. Kesempatan terakhir sudah lewat. Kasih karunia memiliki batas waktu. Ini bukan cerita yang nyaman, tapi ini adalah kebenaran. Kejadian 7:11 memberikan tanggal yang sangat spesifik. Pada tahun ke-600 dari umur Nuh, bulan yang kedua, hari yang ke-17 bulan itu. Mengapa begitu spesifik? Karena ini bukan mitos, ini adalah sejarah, peristiwa nyata yang terjadi pada hari nyata. Dan perhatikan bulan kedua. Dalam kalender Yahudi, ini adalah bulan Marcheshvan, bulan hujan, musim hujan di Timur Tengah. Tapi ini bukan hujan biasa. Ayat itu melanjutkan, terbelahlah segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. 2 sumber air dari bawah dan dari atas, bumi memuntahkan air, langit menumpahkan air, air dari penciptaan yang Tuhan pisahkan di Kejadian 1 sekarang dilepaskan kembali. Dan sekarang angka yang paling terkenal, hujan turun 40 hari, 40 malam, 40. Angka ini muncul berulang kali dalam Alkitab. Musa di Gunung Sinai 40 hari,
Israel mengembara di padang gurun 40 tahun. Elia berpuasa 40 hari. Yesus di padang gurun 40 hari. 40 hari Yesus menampakkan diri setelah kebangkitan. Mengapa 40? Dalam tradisi Yahudi, 40 adalah periode pengujian, persiapan, transformasi. Satu generasi, waktu yang cukup untuk yang lama mati dan yang baru lahir. 40 hari air bah adalah kematian dunia lama dan kelahiran dunia baru. Tapi 40 hari hanyalah awal. Kejadian 7:24. 150 hari lamanya air itu menonjol di atas bumi. 150 hari itu 5 bulan. 5 bulan bahtera mengapung di atas kuburan dunia. Tidak ada daratan, tidak ada pegunungan, hanya air. Tidak ada sinyal bahwa ini akan berakhir. Bayangkan hari ke-50, hari ke-100, hari ke-140. Berapa lama lagi? Apakah ini akan berakhir? Di dalam bahtera yang gelap, lembab, penuh dengan bau binatang, di tengah gerakan konstan ombak, iman diuji. Tuhan diam, tapi Tuhan tidak lupa. Kejadian 8:1 dimulai dengan 3 kata paling indah. Maka Tuhan mengingat Nuh. Kata mengingat di sini bukan berarti Tuhan lupa lalu ingat lagi. Kata Ibrani zakar berarti Tuhan mengambil tindakan berdasarkan perjanjiannya. Tuhan aktif campur tangan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Dia mengirim angin. Kata Ibrani untuk angin adalah ruach. Kata yang sama untuk roh dan napas. Ruach Elohim, roh Tuhan yang melayang-layang di atas air di Kejadian 1:2 sekarang bergerak lagi. Angin mengeringkan air, penciptaan dimulai lagi. Pola yang sama, kekacauan, air, roh Tuhan bergerak, keteraturan, kehidupan. Air bah bukan hanya penghakiman. Ini adalah dekreasi dan rekreasi. Tuhan mereset dunia. Kejadian 8:4. Pada bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Tanggal lagi, bulan ke-7, hari ke-17. Dan perhatikan, ini persis 5 bulan setelah air bah dimulai. Kalender Ibrani menggunakan bulan lunar 30 hari. 5 bulan sama dengan 150 hari, angka itu lagi. Dan bahtera terkandas di Ararat, di wilayah yang sekarang adalah Turki Timur. Pegunungan tinggi, tempat yang aman. Kata Ararat dalam bahasa Ibrani berhubungan dengan kata kutukan dibalikan. Bahtera mendarat di tempat di mana kutukan mulai berakhir. Simbolisme di mana-mana. Tapi mereka belum keluar, bahtera terkandas, tapi pintu masih tertutup, air masih tinggi. Kejadian 8:5. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. 10 bulan total sejak air bah dimulai. Puncak gunung mulai kelihatan, tanda-tanda pemulihan. Tapi Nuh menunggu, dia tidak terburu-buru keluar. Dia menunggu instruksi Tuhan. Ini adalah pelajaran tentang sabar, tentang tidak mendahului Tuhan. Ada waktu untuk masuk ke bahtera. Ada waktu untuk menunggu di dalam bahtera, dan ada waktu untuk keluar. Semuanya sesuai waktu Tuhan, bukan waktu kita. Lalu Nuh melakukan sesuatu yang brilian. Dia melepaskan burung gagak. Kejadian 8:7. Gagak terbang keluar dan terbang ke sana kemari sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Gagak adalah burung yang kuat, bisa bertahan hidup dengan memakan bangkai. Dia bisa hidup di luar. Tapi Nuh butuh informasi yang lebih spesifik. Maka dia melepaskan merpati, burung yang lebih lembut. Merpati perlu pohon untuk hinggap, tanaman untuk makan. Merpati pertama kembali, tidak ada tempat untuk hinggap. 7 hari kemudian dia melepaskan merpati lagi, dan merpati itu kembali dengan sesuatu di paruhnya. Kejadian 8:11. Menjelang waktu senja, pulanglah merpati itu mendapatkannya, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Daun zaitun, simbol yang akan bertahan selama ribuan tahun, simbol perdamaian, simbol kehidupan baru. Zaitun adalah pohon yang tahan banting, bisa bertahan hidup bahkan setelah ditebang. Akarnya dalam. Daun zaitun segar berarti pohon hidup lagi. Dunia mulai hijau lagi. Ada harapan. Dan perhatikan waktu menjelang senja. Di akhir hari, di saat hampir gelap, merpati membawa terang. Harapan datang ketika kita hampir menyerah. Tuhan tidak pernah terlambat. Nuh menunggu lagi 7 hari. Dia melepaskan merpati ketiga kali. Dan kali ini merpati tidak kembali. Dia menemukan rumah, bumi siap. Kejadian 8:13. Pada waktu umur Nuh 601 tahun, dalam bulan pertama, pada hari pertama bulan itu, surutlah air itu dari atas bumi.
Bulan pertama, hari pertama, tahun baru, awal baru, kalender dimulai lagi. Nuh membuka tutup bahtera dan melihat keluar. Bumi kering, tapi dia masih tidak keluar, dia menunggu. Sampai Kejadian 8:15. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu. Tuhan yang menutup pintu, Tuhan yang membukanya. Keselamatan dari awal hingga akhir adalah karya Tuhan. Total berapa lama Nuh di dalam bahtera? Mari kita hitung. Masuk di bulan kedua, hari ke-17, tahun ke-600 umur Nuh. Keluar di bulan kedua, hari ke-27, tahun ke-601. 1 tahun dan 10 hari, sekitar 370 hari, hampir 1 tahun penuh. Tapi jika kita menggunakan kalender lunar yang Alkitab gunakan, tepatnya adalah 12 bulan lunar ditambah beberapa hari, sekitar 354 hari ditambah 16 hari, lebih dari setahun kalender kita. Bayangkan, setahun hidup di kapal, setahun terpisah dari dunia lama. Transformasi butuh waktu, pemulihan tidak instan. Tuhan membentuk Nuh dan keluarganya di dalam bahtera, mempersiapkan mereka untuk dunia baru. Akhirnya mereka keluar. Kejadian 8 dan 18-19, Nuh keluar, anak-anaknya, istri mereka, dan semua binatang menurut jenisnya keluar dari bahtera. Bergerak dalam kelompok, teratur, seperti ketika mereka masuk. Dan hal pertama yang Nuh lakukan, Kejadian 8:20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Setelah setahun di bahtera, setelah melihat seluruh dunia lama hancur, setelah diselamatkan dari kematian, prioritas pertama Nuh adalah menyembah, bukan membangun rumah, bukan menanam tanaman. Menyembah, dia mengambil dari setiap binatang dan burung yang halal, ingat 7 pasang, dan mempersembahkan korban bakaran. Asapnya naik ke langit. Kejadian 8:1. Respons Tuhan mengejutkan. Lalu Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Tuhan senang, bukan karena dia butuh asap atau daging, tapi karena hati Nuh, syukur, iman, ketaatan. Dan Tuhan membuat keputusan yang mengubah sejarah. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbang-timbang hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Tunggu, apa? Ini alasan yang sama Tuhan kirim air bah di Kejadian 6. Manusia jahat dari kecil, tapi sekarang respons Tuhan berbeda. Bukan lagi penghakiman total. Mengapa? Karena sekarang ada bahtera, ada jalan keselamatan, ada pengorbanan. Yesus akan datang. Pengorbanan Nuh menunjuk ke pengorbanan agung. Lalu datang janji. Kejadian 9:11. Aku mengadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan lagi oleh air bah, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Perjanjian pertama Tuhan dengan manusia setelah kejatuhan. Perjanjian global dengan seluruh ciptaan. Tidak akan ada air bah lagi. Ini bukan hanya untuk Nuh. Ini untuk semua generasi, untuk binatang, untuk bumi. Dan Tuhan memberi tanda. Kejadian 19:13. Busurku kutaruh di awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi. Busur, pelangi, fenomena optik yang terjadi ketika cahaya matahari dibiaskan oleh tetesan air, fisika sederhana. Tapi Tuhan mengambil sesuatu yang alami dan memberinya makna supernatural. Setiap kali hujan turun dan matahari bersinar, pelangi muncul. 7 warna, angka 7 lagi, kesempurnaan Tuhan. Pelangi adalah pengingat visual. Tuhan setia, perjanjian Tuhan tidak berubah. Dan pelangi adalah busur. Busur perang, tapi Tuhan menempatkannya menjauh dari bumi menunjuk ke langit. Busur Tuhan tidak lagi ditarik ke arah manusia. Penghakiman sudah selesai. Sekarang masa anugerah. Sekarang mari kita mundur dan melihat keseluruhan gambaran. Kenapa kisah Nuh penting? Karena ini bukan hanya tentang seorang pria dan perahu. Ini adalah tentang penghakiman dan keselamatan, tentang iman dan ketaatan, tentang kesabaran Tuhan dan keadilan Tuhan. 2 Petrus 3:5 mengatakan, air bah adalah peringatan. Dunia kuno binasa oleh air. Dunia sekarang disimpan untuk api. Penghakiman akan datang lagi. Tapi seperti Nuh, Tuhan menyediakan jalan keluar, dan jalan itu adalah Yesus.
Matius 24:37-39, Yesus sendiri mengutip Nuh, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada waktu kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan hal itu, sampai datang air bah lalu melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada waktu kedatangan Anak Manusia. Yesus mengatakan, zaman sekarang seperti zaman Nuh. Orang makan, minum, menikah, kehidupan normal, tidak sadar penghakiman datang, sampai pintu ditutup terlambat. 1 Petrus 3:20-21 memberi kita kunci penafsiran final. Mereka dahulu pada waktu Nuh tidak taat, ketika Tuhan tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtera, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Bahtera adalah tipe bayangan kiasan dari baptisan. Bagaimana? Di dalam bahtera, dunia lama mati, identitas lama mati. Di dalam baptisan, manusia lama mati dan manusia baru bangkit. Air membunuh, air menyelamatkan. Paradoks, penghakiman dan keselamatan dalam satu peristiwa. Dan pintu bahtera, Yesus berkata di Yohanes 10:9, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Angka-angka yang kita lihat, pas Papua 78.150 bukan kebetulan. Mereka adalah tanda tangan Tuhan dalam narasi. Mereka mengatakan, ini bukan mitos. Ini adalah sejarah yang dirancang oleh arsitek agung. 40 hari pengujian, 7 pasang untuk kesucian, 8 jiwa untuk awal baru, 150 hari air menonjol, 5 bulan lunar, waktu yang sempurna untuk dekreasi dan rekreasi. Setiap angka berbicara tentang karakter Tuhan, keadilannya, kesuciannya, kesabarannya, kesetiaannya. Dan desain bahtera itu sendiri, perbandingan 35:3 yang sempurna untuk stabilitas, adalah bukti bahwa Tuhan tidak hanya pencipta rohani, tapi juga insinyur fisik. Dia memahami hidrodinamika, dia tahu tekanan gelombang, dia memberikan Nuh blueprint yang 4000 tahun kemudian dibuktikan optimal oleh sains modern. Ini adalah Tuhan yang sama yang merancang DNA, orbit planet, struktur atom. Dia adalah Tuhan detail. Dan jika dia begitu teliti dengan dimensi kayu dan ter, berapa lebih teliti dia dengan kehidupan kita. Tapi kisah Nuh juga menunjukkan sesuatu yang tidak nyaman. Mayoritas tidak selamat. Dari seluruh populasi dunia, mungkin jutaan orang, hanya 8 yang masuk bahtera, hanya 8 yang percaya. Yesus berkata, jalan ke kehidupan itu sempit dan sedikit yang menemukannya. Keselamatan tidak demokratis. Kebenaran tidak ditentukan oleh voting. Nuh disebut gila oleh zamannya, tapi dia benar dan dunia salah. Kadang mengikut Tuhan berarti berdiri sendirian. Kadang iman berarti ditertawakan. Tapi lebih baik sendirian di dalam bahtera daripada bersama orang banyak di luar. Pertanyaan untuk kita hari ini, di mana kita berada dalam kisah ini? Apakah kita seperti orang-orang zaman Nuh, sibuk dengan kehidupan normal, tidak sadar bahwa waktu berjalan? Atau apakah kita seperti Nuh, mendengar peringatan Tuhan, mempersiapkan diri, membangun kehidupan kita di atas ketaatan? Bahtera hari ini adalah Yesus Kristus. Roma 10:9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu adalah pintu, itu adalah jalan masuk, tidak ada yang lain. Kisah Nuh mengajar kita tentang kesabaran Tuhan. 2 Petrus 3:9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Selama 100 tahun Nuh membangun, Tuhan menunggu, memberi kesempatan, memanggil, memperingatkan. Pintu terbuka lebar, tapi pada akhirnya pintu ditutup. Kesabaran Tuhan panjang, tapi tidak tanpa batas. Ada deadline, ada hari terakhir. Bagi generasi Nuh, hari itu adalah ketika hujan mulai turun. Bagi kita tidak tahu. Itulah mengapa hari ini disebut hari keselamatan dalam 2 Korintus 6:2. Dan jangan lewatkan ini. Setelah
penghakiman, yang pertama Nuh lihat adalah pelangi. Setelah gelap, terang. Setelah air, kering. Setelah kematian, kehidupan. Ini adalah pola Tuhan. Dia tidak menghakimi karena dia senang menghakimi. Dia menghakimi karena dia kudus. Tapi tujuan akhirnya selalu pemulihan. Wahyu 12:6 berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Air bah menghancurkan dunia lama untuk membuat jalan bagi dunia baru. Suatu hari, api akan melakukan hal yang sama. Tapi bagi mereka yang di dalam Kristus, bahtera kita, ada langit baru dan bumi baru menunggu. Angka terakhir yang perlu kita perhatikan, Kejadian 9:28-29. Nuh masih hidup 350 tahun lamanya sesudah air bah itu. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Nuh hidup 950 tahun. Dia melihat dunia sebelum air bah dan sesudah air bah. Dia adalah jembatan antara dua era, dan selama 350 tahun setelah air bah, dia bisa bercerita, dia bisa memperingatkan, dia bisa mengatakan, "Aku sudah melihat penghakiman Tuhan." Jangan anggap remeh. Kesaksian hidup paling kuat adalah orang yang sudah mengalami keselamatan Tuhan dan hidup untuk menceritakannya. Jadi apa yang kita bawa pulang dari kisah Nuh dan angka-angka tersembunyinya? Pertama, Tuhan adalah Tuhan detail. Setiap angka, setiap dimensi, setiap waktu dipilih dengan sempurna. Kedua, penghakiman Tuhan nyata, tapi keselamatannya disediakan. Tuhan selalu membuat jalan keluar bagi mereka yang mau percaya. Ketiga, ketaatan tidak selalu masuk akal. Nuh membangun kapal di tanah kering, tapi iman bukan tentang logika manusia, iman tentang kepercayaan pada Tuhan. Keempat, waktu Tuhan sempurna. 40 hari, 150 hari, setahun, semua persis sesuai rencananya. Kita mungkin tidak mengerti saat ini, tapi Dia tahu apa yang Dia lakukan. Ibrani 11:7 meringkas semuanya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Tuhan tentang sesuatu yang belum terlihat, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia menjadi pewaris kebenaran sesuai dengan iman. Nuh adalah pahlawan iman, bukan karena dia sempurna, tapi karena dia percaya Tuhan ketika tidak ada yang percaya. Dia taat ketika dunia menertawakan. Dan karena imannya, keluarganya diselamatkan. Satu orang yang taat bisa menyelamatkan banyak orang. Satu orang yang percaya bisa mengubah sejarah. Pertanyaannya, apakah kita orang itu di generasi kita? Terakhir, ingat pelangi. Setiap kali kamu melihat pelangi, ingat kisah Nuh. Ingat perjanjian Tuhan. Ingat bahwa Tuhan setia. Ingat bahwa setelah badai ada pelangi. Setelah air bah ada tanah kering. Setelah kegelapan ada fajar. Tuhan tidak pernah meninggalkan perjanjiannya. Dia tidak pernah melanggar janjinya. Dan perjanjian terakhir, perjanjian kekal, ditulis bukan di awan dengan cahaya, tapi di kayu salib dengan darah. Yesus adalah bahtera akhir. Masuk ke dalam Dia dan kamu aman selamanya. Tidak ada air bah, tidak ada api, tidak ada penghakiman yang bisa menyentuhmu, karena kamu di dalam Dia. Kisah Nuh dimulai dengan penghakiman tapi berakhir dengan janji. Dimulai dengan air tapi berakhir dengan pelangi. Dimulai dengan 8 orang sendirian di tengah kehancuran tapi berakhir dengan seluruh umat manusia dimulai lagi. Ini adalah Injil dalam miniatur. Penghakiman karena dosa, keselamatan karena iman, pemulihan karena kasih karunia. Dan di pusat semuanya adalah Tuhan yang adil dan penuh belas kasihan. Tuhan yang menghakimi dan menyelamatkan. Tuhan yang menutup pintu bahtera dan membukanya lagi. Tuhan yang mengirim air bah dan mengirim pelangi. Dia adalah Tuhan yang sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Dan Dia mengundang kita masuk ke dalam bahtera, namanya Yesus. Jika video ini berbicara ke hatimu, jangan simpan untuk dirimu sendiri. Bagikan ke teman, keluarga, siapa saja yang perlu mendengar tentang bahtera keselamatan. Dan jika kamu punya pertanyaan, tulis di kolom komentar. Kita adalah komunitas yang belajar bersama. Subscribe untuk Deep Bible Study lainnya, karena setiap minggu kita menggali lebih dalam ke firman Tuhan. Dan ingat, pintu masih terbuka, tapi tidak selamanya. Hari ini adalah hari keselamatan. Jangan tunda. Terima Yesus sebagai bahteramu dan kamu akan aman dalam badai apapun yang datang. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.